segala pembelajaran yang kita lewati sepanjang pertemuan di semester ini, saya usahakan saya rekam ya, kemudian saya upload di YouTube. Mohon maaf tanpa editing, artinya tidak ada saya edit, jadi semua kegiatan pembelajaran itu saya upload di channel YouTube. Kalau misalnya kalian mau belajar dari channel itu silahkan, apalagi khususnya bagi yang mungkin banyak atau sering tidak mengikuti kegiatan absen. Channel YouTube-nya apa nanti akan saya share di grup ya. Kalian bisa cari yang kelas 10 karena di situ saya upload juga yang kelas 11. Nah, tadi kita sudah mengawali dengan doa. Kemudian saya akan mencoba mengajak kita semuanya untuk memotivasi diri sendiri. Saya minta Leni, halo Leni. Menurut Leni, pagi hari ini, bolehkah kamu sharing satu ayat firman Tuhan yang paling kamu senangi? Satu aja ayat firman Tuhan, silahkan buka kameranya untuk memotivasi kita ya pagi hari ini. Apa yang paling kamu sukai, kamu ingat, dan membuat kamu tuh lebih semangat, lebih tenang, lebih termotivasi. Pasti ada ya, pasti ada. Satu saja saya minta, tolong bagikan ke kita semuanya. Leni? Kalau enggak dari saya dulu deh. Kalau saya ambil dari Mazmur 28 ayat 8. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Nah, artinya biarlah Tuhan memberikan kekuatan pada kita. Nah, di sini di meja belajar saya itu banyak sticky note ya. Sticky note yang saya buat terus saya tempel. Ini today will be a good day. Supaya kalian tetap semangat. Hari ini akan menjadi hari yang baik. Coba Leni, udah dapat, udah ketemu? Mana Leni? Hai Leni. Di manakah kamu Leni? Satu aja Leni. Mbak, di mana Leni ini? Leni, halo. Leni bisa dengar suara saya? Lah kok menghilang? Manakah dia? Waduh, gimana ini? Wah. Gimana ini? Hai Leni. Waduh, Leninya nggak tahu kemana. Baiklah, kita lanjutkan saja. Leni, ini janjian yang lain kalian kayak gini lagi. Dipanggil-panggil nggak jawab. Aduh, pusing saya. Pembelajaran online ini kapan sih berakhir? Yang lain, halo, bisa respon? Silakan buka kameranya, buka mikrofonnya, berikan suatu respon bahwa kalian ada di situ. Saya jadi kayak seolah-olah berbicara dengan benda mati, guys. Ada, Miss. Ada. Yuda doang yang jawab. Ada. Yang lain, adakah di situ? Ada, Miss. Ada, Miss. Oh, ada. Bagus. Oke lah. Kemarin kita mencari inverse ya, suatu fungsi. Nah, sekarang kita lanjutkan di fungsi, masih tetap fungsi, tapi bukan lagi kita mencari inverse. Tapi kita akan masuk ke fungsi komposisi namanya. Ya, namanya adalah fungsi komposisi. Ini sangat mudah sekali materi ini. Yang dibutuhkan hanyalah adalah pemahaman aljabar. Nah, pemahaman aljabar ya.
Karena sesungguhnya di kelas 10 ini, kita hanya banyak membahas mengenai aljabar. Aljabar sederhana, baik mengenai fungsi linier, fungsi kuadrat, kemudian nanti di akhir materi kita akan bahas mengenai fungsi trigonometri. Kita harus paham dulu fungsi aljabar. Nah, aljabar dasar itu tahu belum? Misalnya yang disebut dengan variabel, ini saya cuma mereview ya. Kalian udah ngerti belum apa itu namanya variabel? Lalu kalian udah ngerti belum apa yang disebut dengan koefisien? Lalu kalian udah ngerti belum yang namanya adalah konstanta? Nah, ini harus dipahami. Nah, sekarang saya punya contoh. Saya punya sebuah fungsi linier, misalnya saya bilang adalah 2x tambah 3 sama dengan 0. Nah, ini adalah fungsi linier. Karena dibilang linier, kenapa? Karena di sini variabelnya hanya satu, yaitu x. Nah, x inilah yang disebut dengan variabel. Lalu, angka 2 inilah yang disebut dengan koefisien. Lalu angka 3 ini apa? Angka 3 inilah yang disebut dengan konstanta. Nah, ini tolong dipahami lagi. Konstanta adalah bilangan yang tidak memuat variabel atau bilangan tetap. Bilangan gitu aja, dia nggak punya variabel. Sedangkan koefisien, cara mudahnya adalah dia selalu diikuti variabel. Nah, kalau kita punya contoh yang kedua ya, kita punya x kuadrat ditambah 2x ditambah 4 sama dengan 0. Coba kita prediksi, variabelnya apa saja? Coba kita cari tahu. Variabelnya apa saja? Ini variabelnya adalah x kuadrat dan juga x. Lalu koefisiennya apa saja ini? Saya mengulang sedikit. Koefisiennya itu yang pertama koefisien dari x kuadrat. Nggak ada kok, Miss, ini nggak ada koefisiennya. X kuadrat dia sendirian kok. Enggak, dia nggak sendirian. Dia ada angka 1 di depannya. Maka koefisien dari x kuadrat adalah 1. Nah, kemudian variabel yang kedua adalah x. Koefisiennya berapa? 2. Nah, itu yang disebut dengan variabel koefisien. Lalu, di sini ada bilangan tetap nggak? Ada, ini angka 4. Inilah yang disebut dengan konstanta. Ya. Jadi ada. Kalian harus tahu ini. Nah, sampai belum tahu koefisien. Koefisien dari x kuadrat itu adalah 1. Koefisien dari x itu adalah 2. Sedangkan konstantanya adalah angka 4. Nah, ini tolong dipahami. Lalu ini pemahaman aljabar dasar mengenai bentuk pangkat. Dua pangkat 2 itu artinya adalah 2 kali 2. Kalau 2 pangkat 3 itu artinya adalah 2 kali 2 kali 2. Nah, ini pemahaman penting. Nah, kalau 2 pangkat n apa dong artinya? Artinya adalah 2 dikali 2 dikali 2 sampai 2 yang ke n. 2 yang ke n. Sampai 2 yang ke n. Nah, terus ada lagi nih kadang-kadang yang kita nggak sadari, kita perlu mengingat kalau kita punya 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3, sederhananya apa ya? Ini jadi 2 pangkat 2 tambah 3
sama dengan 2 pangkat 5. Artinya, kalau ada bilangan yang sama berpangkat dengan pangkat yang berbeda, ini akan menjadi, ini sepertinya WA-nya saya close dulu. Mengganggu. Nah, ini N tambah M. Nah, ingat ini bentuk-bentuk dasar. Kenapa saya singgung kembali? Supaya lebih memahaminya. Karena pada faktanya adalah banyak dari kalian yang tidak memahami aljabar, sehingga menganggap bahwa matematika itu suatu hal yang sulit. Padahal sesungguhnya tidak. Ini konsep-konsep dasar yang saya coba singgung kembali dengan harapan bahwa kalian punya pemahaman yang kuat terhadap konsep dasar itu. Lalu ada lagi pembagian bentuk pangkat. Kalau pembagian seperti ini, dia akan berubah jadi, tinggal pangkatnya yang dikurangi. Kan seru, asal udah tahu jadi seru. Lalu ada lagi, ternyata bentuk pangkat sama bentuk akar ini berhubungan. Kalau kita punya akar A, ini artinya adalah A pangkat setengah. Nah, ini ingat. Kalau saya punya akar 3 dari A, ini artinya adalah A pangkat 1/3. Nah, coba dilihat. Bentuk pangkat dan bentuk akar itu mereka saling berhubungan. Nah, ini harus kalian tahu ini. Nah, ini penting dipahami, penting dipahami. Dan bisa dikatakan bahwa kalau saya punya bentuk akar seperti ini, misalnya ini akar pangkat N, di sini A-nya pangkat M, maka ini akan menjadi A pangkat M per N. Nah, nih, boleh kalian ingat-ingat lagi. Nah, ternyata lagi bentuk logaritma. Apa sih hubungannya sama inverse suatu fungsi? Tentu ada. Ada inverse suatu fungsi. Ternyata bentuk pangkat itu inverse-nya adalah logaritma. Inverse dari bentuk pangkat itu adalah logaritma. Nah, misalnya saya punya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, ini saya bisa rubah bentuk pangkat seperti ini menjadi logaritma. Ada yang tahu bentuk logaritmanya apa? Delapan sama dengan 3. Coba lagi, kurang jelas. 2 log 8 sama dengan 3. 2 log 8 sama dengan 3. Ada pendapat lain? Apakah sudah pas ini? Lalu kalau saya punya 2 pangkat 5 sama dengan titik-titik, bagaimana bentuk logaritmanya? Berapa nilai 2 pangkat 8? Eh, 2 pangkat 8, 2 pangkat 5. Berapa 2 pangkat 5? 2 pangkat 5 itu artinya 2 kali 2 kali 2 sampai 5 kali. Ini saya tulis yang lebih rapi ya. Kok tidak ini? Ini 2 log 8
sama dengan 3. Nah, sekarang saya nanya, 2 log 5 titik-titik, terus rubah ke dalam bentuk logaritma. Yuk, siapa yang bisa kasih pendapat? 2 log 32 sama dengan 5. 2 log 32 sama dengan 5. Sekarang, 3 titik-titik sama dengan 27 sama dengan titik-titik log titik-titik sama dengan titik-titik. Yuk, siapa yang bisa kasih gambaran? 3 log 3 sama dengan 27. 3 log 27 sama dengan 3. Berarti di sini angka 3. Sekarang 3 titik-titik sama dengan 9 sama dengan titik-titik. Ini pakai anak panah ya, sorry. Log titik-titik sama dengan titik-titik. Coba. Ayo. 3 log 9 sama dengan 2. Ya. Jadi artinya kalau saya punya A pangkat N sama dengan B, kalau kita mau rubah ke dalam bentuk logaritmanya, itu menjadi apa? Ayo, ada yang bisa memberikan gambaran? Kalian sendiri yang cari rumusnya. Rumusnya jadi apa ini? A log B sama dengan N. Ya, A log B sama dengan N. Nah, ada baiknya bahwa kita tidak menghafal rumus, tetapi kita memahami rumus. Ya, cuma ini gambaran kecil aja. Nah, kalau A-nya saya ganti, gimana dong? Misalnya saya ganti A-nya bukan A, tapi saya punya X pangkat C sama dengan Q. X pangkat C sama dengan Q. Ayo, bentuk logaritmanya apa? X log I sama dengan C. Ayo, apa? Yang lebih kenceng, nggak dengar bisa. Apa nih? X log Q sama dengan C. X log Q sama dengan C. Nah, di sini memberikan gambaran ya kepada kita semuanya bahwa sebenarnya kalau paham sesuatu, kita memahami sesuatu yang mau diganti pakai konsep apapun, ya kita akan tetap ngerti gitu. Nah, di sini ternyata bahwa logaritma itu adalah inverse dari bentuk pangkat. Pangkat. Nah, ini faktanya ya. Nah, misalnya contoh kemarin kan kita berbicara mengenai inverse fungsi. Ini saya review sedikit sebelum kita masuk ke fungsi komposisi. Nah, sekarang saya punya Y sama dengan A pangkat X. Y sama dengan A pangkat X. Pertanyaannya, tentukan inverse dari fungsi tersebut. Bagaimana kalau ada pertanyaan seperti ini? Kemarin kan kita membahas fungsi masih aljabar ya, aljabar yang cuma X, bentuk akar, fungsi linier. Nah, sekarang bagaimana kalau fungsinya dalam bentuk pangkat?
fungsinya dalam bentuk pangkat. Bagaimanakah kita cara mencari inverse-nya? Nah, kita rubah ini ke dalam bentuk logaritma. Y sama dengan A pangkat X. Apa tadi bentuk logaritmanya ya? Ada yang tahu nggak ini apa bentuk logaritmanya? Yuk, siapa yang bisa memberikan gambaran bentuk logaritmanya? Atau gini deh, A pangkat X sama dengan Y. Yuk, apa bentuk logaritmanya? A log Y sama dengan A log Y sama dengan X. Nah, bisa saya katakan bahwa X sama dengan A log Y gitu ya. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan. Jadi, inverse-nya, nah, Y inverse itu sama dengan A log X. Nah, jadi ini menggambarkan bahwa matematika itu punya koneksi atau punya hubungan. Harus paham dulu yang ini, baru kita lanjut ke yang itu. Nah, ini tambahan ya, buat adik-adik semuanya, semoga semakin dipahami. Nah, lagi, pemahaman aljabar apa yang perlu kita ketahui? Coba kita balik dia lagi sini. Nah, udah. Nah, menyederhanakan operasi pada aljabar dulu deh. Kita ke operasi pada aljabar. Yang pertama ada penjumlahan, pengurangan, pengalian, dan pembagian. Nah, di pertemuan sebelumnya saya memberikan penugasan ya yang berhubungan dengan F tambah G X gitu kan, sama dengan titik-titik. Lalu F dikurangi G X. Lalu F G X. Lalu ada F per G X. Nah, ini sebenarnya adalah bagian dari operasi aljabar. Hanya dia dihubungkan dengan fungsi, maka disebutnya jadi operasi pada fungsi. Nah, supaya kita bisa ini, ya kita harus paham dulu aljabar dasarnya. Nah, kenapa saya ulang gitu? Karena pada faktanya adalah sampai hari ini masih banyak yang belum mengumpulkan PR. Jadi saya berpikir apakah jangan-jangan adik-adik sekalian itu belum paham betul dengan yang namanya aljabar dasar. Nah, ini dikatakan bahwa kalau F tambah G hanya tinggal ditambahkan Fx ditambah Gx. Ini hanya tinggal dikurangkan. Fx dikurangi Gx. Nah, ini hanya tinggal dikalikan. Fx dikalikan dengan Gx. Kalau ini hanya tinggal dibagi. Fx dibagi Gx. Nah, sekarang coba. Aljabar biasa dulu. 2x sama dengan 6. Berapa nilai x yang memenuhi? Berapa nilai x? 3. 3. Nah, biasanya yang sering kita lakukan kayak gini kan. Ini didapatkan dari 6 dibagi 2, gitu kan? Karena biasanya yang ini 2 ini kita pindahkan ruas gitu. Itu yang sering diajarkan oleh guru-guru matematika. Nah, itu bisa kalian gunakan. Maka tadi sudah ada yang menjawab teman kita, X sama dengan 3. Betul, ini harus paham dulu. Benar sekali. Nah, kemudian contoh yang kedua. Misalnya saya punya 2X ditambah 2X kuadrat ditambah
8x ditambah 7x. Ini yang harus kita ingat. Untuk penjumlahan aljabar, hanya yang memiliki variabel yang sama yang boleh kita jumlahkan. Nah, ini harus kalian ingat juga. Hanya yang punya variabel sama yang boleh dijumlahkan. Nah, itu ingat baik-baik. Nah, ini 2x sama x kuadrat itu berbeda. Lihat ya, walaupun sama-sama punya x, tapi ini beda. Mereka sangat-sangat berbeda. Jadi tidak bisa dijumlahkan. Maka yang kita jumlahkan hanya yang memiliki variabel yang sama, yaitu x dengan x. Berarti kita jumlahkan 2x tambah 8x ditambah 7x. Nah, ini coba. Faktanya adalah masih ada yang belum tahu nih penjumlahan aljabar ini. Ini hanya tinggal kita jumlahkan aja koefisiennya nih. 2 tambah 8 itu 10. 10 tambah 7, 17x. Berarti kita dapat 17x. Kan nanti di sini kita dapat 2x kuadrat ditambah 17x. Nah, untuk mencari nilai x yang memenuhi ini masih bisa kita sederhanakan. X-nya kita keluarkan. Ini menjadi 2x plus 17. Nah, x yang pertama itu 0. X yang kedua itu bisa didapat dari 2x plus 17. Berarti x sama dengan min 17 per 2. Ini udah terlalu mepet. X 2x plus 17 sama dengan 0, maka x 2x sama dengan min 17. Lalu kita cuma mau x saja, maka 2-nya harus kita pindahkan. Ini yang sering sekali kita lakukan adalah pindah ruas gitu. Min 17 per 2. Nah, ini konsep aljabar ya. Ini harus tahu. Kok bisa kayak gini sih, Miss? Nah, ada sifat-sifat pada operasi penjumlahan maupun perkalian. Ada yang disebut dengan komutatif. Yang kedua adalah asosiatif. Yang ketiga, distributif. Nah, ini harus ingat. Ini kita menggunakan salah satu sifat matematika ini. Coba saya cek kalian masih bertahan 31 siswa. Nah, ini kalian harus ingat. Nah, ini saya menggunakan sifat distributif perkalian. Makanya bisa seperti ini. Nah, saya mau menekankan pada ini. Tadi di contoh yang kedua kita dapat hasil akhirnya adalah gini. X di sini 2x plus 17. Jadi ini kan, ini tadi yang kita dapat. Nah, menurut sifat distributif perkalian, dan juga sifat asosiatif pengelompokan, ini sebelumnya dia adalah 2x kuadrat plus 17x. Nah, kalau sifat distributif begini, B tambah C, ini akan arti sama dengan gini. A dikalikan B ini jadi AB.
A dikalikan C, ini menjadi AC. Nah, ini banyak yang nggak paham di sini. Banyak yang tidak paham di sini, sehingga menganggap bahwa, aduh apa sih, nggak ngerti matematika, ribet, riweh, padahal sebenarnya enggak. Seru-seru aja. Yang menjadi masalah adalah karena kita nggak tahu basicnya, kita nggak ngerti dasar-dasarnya. Nah, di awal pembelajaran yang mungkin pernah belajar matematika dari kelas 7 sama saya selalu menekankan, kalau boleh anak-anak, kalian pahami konsep aljabar yang benar. Jadi, untuk sama saya nggak untuk menerangkan ya, ini untuk menerangkan ke kalian, saya nggak akan bilang konsep pindah ruas. Karena konsep pindah ruas itu sangat berbahaya, apalagi untuk pertidaksamaan, seperti yang kemarin saya sampaikan. Nah, di sini kita punya 2x kuadrat plus 17x sama dengan 0. Ini saya rubah menjadi persamaan. Ini persamaan ya. Nah, ketika kita mau menyederhanakan bentuk persamaan kuadrat ini, yang sering kita lakukan adalah konsep pindah ruas. Ini pertama kita gunakan asosiatif. Nah, asosiatif ini yang biasanya kita lakukan ya. Jadi kalau konsep aljabar yang benar, sebenarnya harusnya kita kasihnya step by step, sistematis. Nah, kita kelompokkan dulu. Kita kelompokkan, ini menjadi 2x ditambah 17 sama dengan 0. Nah, terus biasanya di belakang tuh dikasih keterangan. Sifat asosiatif. Nah, ini saya berikan keterangan supaya kalian bisa membedakan ya nanti persamaan. Kenapa sih Miss Dewi menghimbau ke kalian supaya konsep pindah ruasnya itu dihindarkan. Tapi yang paling benar adalah kita pahami aljabar yang tepat. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti kita akan dapat X sama dengan 0 untuk yang pertama, lalu yang kedua itu adalah 2X plus 17 sama dengan 0. Nah, kalau saya akan ngasih tahu kalian yang benar ya, saya kasih tahu yang benar, lebih tepatnya gini. Nah, ini. Kedua ruas saya kurangkan dengan 17. Ini aljabar yang benar, konsep aljabar. Nah, maka nanti di ruas kiri 17-nya hilang. Muncullah 2x sama dengan min 17. Nah, kalau aljabar yang benar, ini harusnya ke dua ruas saya bagi 2. Jadi, saya bagi 2. Nanti angka 2-nya akan tinggal 1. Dapatlah X, dapat min 17 per 2. Nah, ini sebenarnya adalah konsep aljabar yang benar tuh kayak gini. Ini konsep aljabar yang benar. Tapi saya tidak akan melarang kalian kalau kalian mau coba, oh, Miss, lebih enak kalau ngomongnya pindah ruas. Nggak masalah. Tidak masalah. Nah, kenapa saya bilang jangan sampai kita terlena dengan konsep pindah ruas? Mari kita, saya berikan contoh yang lain. Tapi kita masuk ke pertidaksamaan, masih dengan angka yang sama ya. Saya mau rubah jadi gini, jadi pertidaksamaan. Jadinya 17x min 2x kuadrat lebih besar dari 0. Ini materi yang pertemuan sebelum-sebelumnya nih. Saya udah pernah sampaikan, jangan sampai kalian terjebak dengan konsep pindah ruas karena untuk pertidaksamaan kita perlu hati-hati. Saya selalu sampaikan seperti ini. Ini nanti sama, step awalnya kita gunakan asosiatif. Pengelompokan dulu. Di sini 17, ini jadi min 2x, ini lebih besar dari 0. Nah, kita misalkan
X yang pertama itu adalah 0. Nah, lalu X yang kedua kita cari dengan cara yang tadi. 17 min 2X. 17 min 2X gitu ya. Sama dengan 0. Nah, kita tadi sudah dapat bahwa X-nya adalah berapa tadi? Ini min 2X, ini adalah min 17. Maka X sama dengan 17 per 2. Nah, terus nanti kita garis bilangan gitu kan. 0, 17 per 2. Terus uji titik dan lain sebagainya. Nah, di sini yang mau saya soroti, saya ambil satu-satu aja yang belakang ini. Bagaimana kalau pertidaksamaannya berdiri sendiri? Ini saya nggak akan lanjutin. Misalnya saya punya pertidaksamaan yang baru, bentuknya adalah 17 min 2X lebih besar dari 0. Berapa nilai X yang memenuhi? Nah, ini mau nggak mau konsepnya harus kita ingat. Ini min 2X min 2X lebih besar dari min 17. Nah, keseringan kalau kita pindah ruas nih, kita langsung akan X lebih besar dari min 17 per min 2. Maka X lebih besar dari 17 per 2. Nah, ini sering yang kita lakukan seperti ini. Kebanyakan ya, kurang teliti di sini. Nah, ternyata jawaban ini belum pas. Ini jawabannya belum pas. Nah, supaya menghindari kesalahan, kita harus ingat di sini pertidaksamaan dan X-nya dia memuat tanda negatif. Supaya dia jadi positif, kedua ruas harus kita bagi dengan negatif 2. Dan ketika kita bagi, tanda pertidaksamaannya berubah. Akan berubah menjadi X 17 per 2. Nah, hampir sama kayak yang jawaban sebelumnya, tapi terjebak gitu, terjebak. Nah, ini makanya saya mencoba mengulang dengan mengingatkan kembali sedikit mengenai aljabar dasar ya, sedikit mengenai aljabar dasar. Jadi tolong bisa diingat kembali. Tolong bisa diingat kembali. Nah, sekarang coba saya mau coba respon kalian. Saya mau mencoba respon kalian. Saya punya FE sama dengan 2 pangkat 2X ditambah 2 pangkat X plus 1 min 3. Lalu saya punya GX sama dengan 2X plus 3 coba saya mau cek apakah kalian sudah benar-benar memahami aljabar dasar dengan ini. Silahkan kerjakan sekarang semuanya, kirim ke WA ya, kirim ke WA. Saya berikan waktu, saya akan berikan waktu.
Yuk dicoba. Belum ada ya, belum ada yang kirim ya. Belum ada yang kirim di WA. Saya masih menunggu kalian kirim di WA saya. Belum ada saya terima jawaban, silahkan dicoba. Nah, ini saya cuma mau melihat apakah kalian sudah paham belum konsep aljabar, terus sudah ngerti belum gitu, supaya kita bisa masuk ke fungsi komposisi, jadi lebih enak gitu. Kalau kita lanjut terus, jadi nanti bingung. Lah ini aja juga belum paham, Jemis. So, kita mau lanjut ya. Saya pancing kalian. Yang ditanya adalah fx per gx. Fx per gx pembagian biasa. Berarti ya udah, ini 2 pangkat 2x ditambah dengan 2x plus 1 min 3 kita bagi dengan 2 pangkat x plus 3. Nah, berpikir bagaimana supaya bentuk ini bisa lebih sederhana lagi. Bentuk ini bisa lebih sederhana lagi. Itu yang perlu kita pikirkan sama-sama. Tadi di awal pembelajaran sudah saya sampaikan bahwa ada beberapa sifat matematika ya untuk bisa menyederhanakan bentuk pangkat ini gitu. Salah satunya tadi 2 pangkat M misalnya dikali 2 pangkat A. Ini kan sama-sama angka 2. Ini menjadi 2 M tambah A. Ini cuma pemancing ya. Jadi ada di awal saya berikan sifat-sifatnya. Jadi itu bisa membantu. Nah nih di awal-awal ini saya sudah memberikan sifat-sifatnya. Jadi mungkin bisa sedikit membantu kalian. Balik lagi ke soal. Saya belum terima jawabannya ya.
Saya tunggu, saya tunggu. Oke, masih waktu berjalan, waktu berjalan. Jangan lama-lama, nanti habis waktunya. Aduh, bukan saya. Udah hancur. Arvita, maaf kalau salah. Nggak apa-apa, salah. Yang penting mencoba. Ya, terima kasih Arvita. Yang lain yuk. Michael, maaf kalau salah. Maaf kalau salah. Kalian ngerti nggak? Asal ngerti aja, nggak apa-apa. Juliarta. Tunggu ya. Jadi ada 3 orang yang sudah mengirimkan. Michelle. Ada kirim. Jadi yang mengirim tadi ada Arvita, Michael, Julie, Michelle. Ini yang lain yuk. Biar kita bahas sama-sama ya, biar nanti kita bahas sama-sama. Biar kita bisa bahas sama-sama bagaimana sih cara menyederhanakan ini fx per gx-nya supaya dapat bentuk yang paling sederhana. Elrika. Ini kebetulan ini mungkin soalnya udah ada di Google ya. Bisa nanya nih sama Brainly. Tapi masalahnya adalah apakah kalian ngerti, apakah kalian benar-benar mengerti apa yang dimaksud di soal ini atau tidak gitu kan? Nah, ada Erlika, ada yang lain lagi biar saya tahu berapa aktif kalian. Kalian ada 30, tadi 31 ya, sekarang tinggal 30. Ada 30 siswa saya. Dari 30 siswa, siapakah yang aktif? Cari tahu jawabannya. Siapakah yang mau turut aktif cari jawabannya? Nggak apa-apa salah, yang penting mencoba. Nggak apa-apa nyari di Google, apa salahnya? Yang penting saya mau mencari. Masih mending saya daripada berdiam diri, tidak mau cari tahu ya. Jadi tenang, nggak masalah.
Ya, ada lagi yang mau mengirimkan jawabannya, adik-adikku yang cantik. Deborah, Veronica, Yuda. Deborah, Yuda, Veronica. Nah, mari kita bahas ya. Udah ya. Saya close ya. Saya close. Di sini variabel X-nya tetap bertahan menjadi variabel X karena di situ tidak digantikan oleh bentuk apapun ya. Ini akan saya bahas. Nanti tolong Yuda boleh dicek ulang. Nanti tolong Yuda boleh dicek ulang ya. Nah, di sini gini anak-anakku. Cara menyederhanakannya. Ada beberapa yang sudah betul, tapi di sini saya akan jelaskan pelan-pelan ya. Saya akan jelaskan pelan-pelan. Saya akan jelaskan pelan-pelan supaya kalian mengerti bagaimana cara menyederhanakan ini. Di awal sudah ada beberapa sifat bentuk pangkat yang saya sampaikan. Salah satunya begini. A pangkat M kali A pangkat N itu artinya adalah A pangkat M tambah N. Ini yang tadi saya sampaikan di awal, dan di kelas SMP juga seharusnya udah pernah ya, ini hanya mengingat kembali. Nah, di sini kita punya 2X tambah 1. 2X tambah 1. Nah, 2X tambah 1 ini itu akan sama dengan 2 pangkat X dikali 2 pangkat 1. Itu berarti 2 pangkat X kali 2. Begitu ya. Nah, itu yang mau saya garis bawahi. Dari mana, Miss? Ini dari sifat bentuk pangkat ini. Lalu, di sini kita punya 2 pangkat 2X. Nah, 2 pangkat 2X, 2 pangkat 2X itu artinya adalah 2 pangkat 2 dikalikan X, atau 2 pangkat X dikalikan 2. Kayak gitu. Jadi ini menyederhanakan, atau sifat umumnya bisa saya katakan gini. A pangkat M dalam kurung N itu sama dengan A pangkat M N ya. Ini simpan ini simpan, perlu diingat ini sepertinya. Tadi yang mengirim jawaban ada beberapa yang sudah pas, kayak tadi Arvita gitu, Michael, terus siapa tadi yang terakhir, Deborah. Nah, masalahnya kalian udah paham betul. Nah, di sini saya akan jabarkan. Ini, adik-adik sekalian, ini akan menjadi 2 pangkat X dalam kurung kuadrat ditambah dengan 2 pangkat X kali 2 min 3 per 2 pangkat X tambah 3. Jadi di sini X-nya tidak dirubah dengan bentuk apapun ya. X-nya tidak dirubah dalam bentuk apapun. Lalu saya buat pemisalan. Saya misalkan 2 pangkat X itu sama dengan A. Saya membuat pemisalan. Nah, ini beberapa teman yang mengirim kan dapat, mereka dapat. Ya, dimisalkan 2X-nya jadi A. Nah, kalau udah dimisalkan 2X-nya jadikan A, ini akan menjadi A kuadrat ditambah 2A atau A2, yang sama ya, sifat komutatif ya, dikurangi 3
dibagi dengan A plus 3. Nah, jadi kata kuncinya, konsepnya untuk menyederhanakan bentuk ini, soal ini, kan harus ngerti dulu aljabar yang betul. Kan harus paham dulu aljabar yang betul, sifat-sifat bentuk pangkat. Supaya bisa sampai ke ide yang ini nih. Gimana yang mendapatkan ide seperti ini? Inilah serunya belajar matematika ya. Kita memanipulasi nilai, tapi tidak merubah nilai sama sekali. Jadi hanya memanipulasinya saja. Nah, karena tempat tulisnya udah sempit ya, saya pindah ke sebelah sini. Ini udah dalam bentuk pangkat. Ini kita bisa sederhanakan nggak sih? Coba yang A kuadrat tambah 2A min 3A, kita faktorkan. Bisa nggak kira-kira kita faktorkan? Di sini A, min ya, di sini min berarti ada yang positif, ada yang negatif. Ini memfaktorkan. Bilangan apa kalau dikalikan negatif 3, tetapi kalau dijumlahkan itu positif 2? Ayo, apa? Bilangan apa kalau dikalikan negatif 3, tapi kalau dijumlahkan 2? Ada yang tahu? Memfaktorkan? Yang di Zoom, halo? Nah, memfaktorkan, kalau biasanya kita pakai variabel X kuadrat. Nah, misalnya ini X kuadrat ditambah 2X min 3. Nah, hanya X-nya itu diganti dengan A. X kuadrat. Nah, ini saya mau faktorkan nih. Ini plus. Sini X, di sini X. Bilangan apa kalau dikalikan min 3, kalau dijumlahkan positif 2? Hanya kemungkinannya adalah plus 3 dan min 1, gitu ya. Ya enggak? Plus 3, negatif 1. Coba perhatikan. 3 dikali min 1 itu min 3. Balik lagi ke sini. Lalu 3 dikurangi 1 itu positif 2. Pas ya. Per A plus 3. Nah, kalau udah seperti ini kan sama. Bisa kita sederhanakan, Mas. Maka hasil akhirnya adalah A min 1. Tapi ini belum selesai. Jangan berpuas diri sampai di sini. Ini belum selesai, kan tadi kita misalkan. Jadi harus dibuat kesimpulan. Jadi Fx per Gx itu sama dengan A min 1. A-nya kalian gantikan. Jadi 2 pangkat X. 2 pangkat X dikurangi 1. Jadi seperti ini, adik-adikku yang cantik dan ganteng semuanya. Terima kasih ya tadi yang sudah menjawab. Yang sudah menjawab tadi terima kasih. Walaupun ada yang mungkin belum tepat, belum pas, nggak apa-apa. Ada yang belum tepat, sekarang udah ngerti, ada yang mau ditanyakan? Sekarang 31 lagi, tadi 30, kayaknya ada satu orang yang sinyalnya naik turun. Gimana? Udah ngerti? Cara menyederhanakannya, halo? Halo? Hai, masih ada orang di situ? Mengerti, Miss? Ada, Miss. Oke, udah ngerti ya, udah ngerti. Jadi itulah fungsi supaya kita tahu bagaimana mencari, menyederhanakan sebuah fungsi, memahami aljabar dasar, itu yang penting. Nah, sekarang untuk tugas kita semuanya, ini ada 30 orang ya, ada 30 orang. Tugas kita semuanya adalah adakah di antara kalian yang tinggal di luar kota?
Enggak, Miss. Ada ya. Jadi alamat rumah saya adalah Jalan Sabta Marga, nomor 2, atau lebih kalian kenal mungkin dekat sekolah, dekat Pacim, sebelah Warkop Java. Ini alamat rumah saya kasih tahu. Apa sih maksudnya Miss ngasih tahu alamat rumah? Saya mau kalian mengumpulkan tugasnya secara langsung. Kirim ke rumah saya bisa lewat GoSend, bisa datang langsung, jangan berkerumun. Jadi siapkan buku PR. Jadi tugasnya adalah siapkan buku PR. Buku PR khusus. Nah, ini perhatian ya. Info. 1. Siapkan buku PR khusus matematika. Ini saya bikin seperti anak SD konsep mengumpulkan tugasnya karena tidak efektif dengan Google Classroom saya lihat ya. Apa yang perlu kalian tuliskan di buku PR matematika ini? Yang pertama identitas, jangan lupa. Identitas. Nama, tanggal lahir, kelas, hobi, dan lain-lain. Intinya ada identitas sama kayak gitu. Lalu yang ketiga, di Google Classroom saya sudah punya tugas. Jadi di dalam buku PR ini saya mau melihat ada tugas 1, itu saya berikan tanggal 19 bulan 1 2021. Lalu harus ada tugas kedua yang saya berikan tanggal 9 bulan 2 2021. Lalu tugas 4 itu saya berikan tanggal 16 bulan 2 2021. Bisa diterima ya instruksi saya. Nanti ada tugas, kok tugas 4, orang tugasnya cuma 3, kan salah nulis saya. Perhatikan ya. Nanti tugas 4 yang hari ini tanggal 2 bulan 3 2021. Nah, dari penanggalan bisa terlihat bahwa saya tidak selalu memberikan tugas setiap minggunya. Sangat terlihat jelas saya memberikan tugas itu cuma 2 minggu sekali. Perhatikan. Nah, yang keempat, ini tolong dikumpulkan pukul 14.30 setelah BDR. Batas waktunya adalah sampai hari Jumat ini. Saya tunggu di rumah saya. Jadi pengumpulannya seperti siswa-siswa SD ya. Seperti siswa-siswa SD dikirim ke sekolah. Pengiriman akan saya terima setelah jam BDR. Bukan pas BDR tiba-tiba kalian muncul di sekolah. No. Tidak. Tapi setelah jam BDR, batas waktunya sampai hari Jumat ini. Hari Jumat ini tuh tanggal berapa sih? Oh, ini ada kalender. Tanggal 5. Tanggal 5 bulan 3 2021. Bisa dipahami? Halo? Miss, Ya. Miss, kalau aku Deborah sama Jelita kan jauh, nggak bisa. Oh, gitu ya. Kamu di mana, Dek?
tinggalnya? Aku di Sumedang, Miss. Di Sumedang ya? Bisa. Kamu kirim via JNE. Bisa. Bisa. Jadi khusus untuk Deborah dan Jelita ya? Ada lagi yang lain? Untuk Deborah dan Jelita saya kasih excuse ya. Boleh lewat nyampe barangnya itu boleh lewat dari tanggal 5. Tetapi tanggal pengiriman jangan sampai lewat tanggal 5 kan biasanya misalnya kita ngirim barang itu bisa 2 sampai 3 hari. Kalian jadian satu aja. Nah, ini kirim via pos bisa. Jangan takut, masih banyak cara. Kirim via JNE, JNT kok saya jadi iklan sih dan lain sebagainya. Ya, bisa dipahami Deborah dan Jelita? Bisa ya? Gimana Ya, Deborah? Saya kasih alamat lengkapnya. Jadi yang mau kirim via pos nih. Nanti saya akan kembalikan tugasnya via pos lagi. Nggak masalah, sekarang belajar dari mana saja. Jadi kirim gini. Kepada YTH.2. Nama saya Dewi Sulistiarini. Karena saya memberikan tugas kan setiap 2 minggu sekali kan Jelita sama Deborah, kamu kirim aja via JNE itu 3 hari nyampe. Bahkan kalau cuma Sumedang ya deket banget tuh bisa sehari nyampe. Nanti setelah saya koreksi saya akan kirim lagi via JNE. Supaya kalian tahu, saya koreksi langsung. Nah, ini di alamat Jalan Sapamarga nomor 2. Keterangannya adalah dekat Nasi Timbel Kasunda atau seberang SMA Advent Cimindi. Dekat Nasi Timbel Kasunda, seberang SMA Advent Cimindi. Andir, Campaka Andir, kebalik ya. Campaka Andir, Kota Bandung. Ini lengkap nih. Kode posnya 40184. Sertakan nomor HP. Kontak person 0896 6844 0106. Jadi jangan khawatir yang tinggal di luar kota, silahkan kalian boleh kirimkan tugasnya dalam bentuk buku ya. Saya mau buku tulis, buku PR khusus matematika. Sekali lagi buku khusus matematika. Dan mohon batas waktunya itu hari Jumat, tanggal 5 bulan 3 2021. Karena ini saya rasa tugas 1, 2, dan 3 itu sudah saya berikan. Jadi kalian hanya tinggal melengkapi tugas yang terakhir, terus kalian kirimkan bukunya. Tulisan tolong terbaca, rapi, dan buku tolong disampul. Buku diberi sampul, ya biar rapi ya nak ya. Beri sampul. Dan kalau yang mau datang langsung ke tempat saya hanya akan terima itu setelah BDR sekitar pukul
jam 2 lah. Atau setengah 3 ke atas. Jam 2 ke atas saya baru terima. Kalau kalian datang pagi, itu berarti kalian nggak ikut BDR. Karena BDR kan belajar dari rumah, bukan belajar dari angkot. Bukan belajar dari jalan. Bukan belajar dari warkop, bukan. Tapi belajar dari rumah. Jadi kalau ada yang datang, nih saya mau ngumpulin tugas, datangnya sore. Apalagi yang rumahnya dekat, kayak Michael, Daniel, itu rumahnya dekat sekali. Sangat-sangat dekat. Jadi, kapan saja bisa datang. Dari 30 siswa yang hadir, sudah dipahami ada pertanyaan? Mana tadi? Kok hilang? Udah, Miss. Udah, Miss. Jelas ya? Cukup Udah, Miss. jelas. Sangat jelas. Jadi saya gunakan metode SD untuk pengumpulan tugas karena di Google Classroom tulisannya tuh ada yang ngirimnya blur dan lain sebagainya. Kalau yang seperti kasus Jelita dan Deborah, saya kasih excuse dia untuk lewat dari tanggal 5 sampai 3 mungkin karena ada kendala di jalan atau gimana. Tapi kan di tanggal pengiriman akan terlihat, oh ini dikirimnya tanggal berapa, itu akan terlihat. Kalau nyampe barangnya tidak bisa diprediksi, tapi kalau pengiriman itu akan ada tanggal pengiriman di situ. Nah, dengan tujuan supaya lebih rajin ya, supaya kita lebih rajin. Silakan cek tugas 1, 2, 3 itu apa. Nanti tugas keempat itu hari ini. Saya akan berikan hari ini. Masih ada sedikit waktu lagi sebelum istirahat. Ini akan saya umumkan di grup yang tidak ikut kelas. Dari 30, adakah yang merasa belum terpanggil? Apa di sini ada Melvin? Belum ada ya. Baik, tidak ada. Saya berharap nanti semuanya pada mengumpulkan tugasnya. Sudah? Nggak ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Sudah ngerti ini? Tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Yakin? Sudah? Pas? Kalau enggak, kita akan masuk ke komposisi. Komposisi fungsi ini cara gampangnya gini. Di dalam suatu fungsi, kita kombinasikan terhadap fungsi yang lain. Atau kita lanjutkan dengan fungsi yang lain gitu. Nah, gambarannya seperti ini. Ada misalnya saya punya ini diagram panah ya. Diagram panah. Nah, di sini saya punya variabel X, suatu fungsi. Lalu saya punya fungsi yang lain. Saya misalkan ini adalah fungsi Gx. Jadi ini fungsi Fx di sini. Anggotanya adalah X, lalu fungsi Gx itu adalah X plus 1. Nah, dua fungsi ini kita bisa komposisikan. Kita bisa komposisikan menjadi f, g, x. Artinya, fungsi f, x-nya kita gantikan dengan gx. Jadi kita bisa menggantikan fungsi f, variabelnya kita gantikan dengan
GX. Nah, biasanya penulisannya itu dalam bentuk F bundaran GX. Ini adalah variabel fungsi komposisi. Jadi kalau punya F GX itu artinya sama dengan fungsi F bundaran GX. Ini gampang banget. Jadi misalnya tadi kita punya Fx sama dengan X, lalu GX itu sama dengan X plus 1. Nah, kalau F bundaran GX itu apa artinya? Artinya adalah fungsi F tadinya Fx, X-nya kita gantikan dengan GX. Ini akan menjadi, nah ini kan X kan? Tadinya kan Fx, X. Tapi X-nya kita gantikan dengan X. Nah, GX-nya adalah X plus 1. Jadinya X plus 1. Oke, satu soal mungkin belum ada gambaran. Saya berikan contoh yang kedua. Saya punya Fx sama dengan 5x min 8, lalu GX sama dengan X plus 3. Nah, kalau saya tanya F bundaran GX, itu artinya fungsi F yang tadinya X, X-nya kita gantikan dengan GX. Nah, ini kan tadinya fungsinya 5x plus 8 ya. 5, X-nya kita ganti dengan GX min 8. 5. Nah, GX-nya apa? GX-nya adalah X plus 3. Gantikan GX dengan X plus 3. X plus 3 min 8. Itu sederhanakan. Menjadi 5X. Dikalikan ke dalam kayak gini ya. 5 kali 3 itu 15 min 8. Ini sama dengan 5X plus 7. F bundaran GX. Nah, nanti bisa juga dikembangkan soalnya jadi bukan F lagi ya. Jadinya gini, G bundaran F X. Nah, ini artinya gini, fungsi G yang tadinya X, X-nya kita gantikan dengan F X. Ini disebut dengan komposisi ya. Nah, perhatikan. Ini kan tadinya GX X plus 3. Ini jadi X-nya dirubah ke Fx. Fx plus 3 sama dengan. Nah, apa X-nya? Fx-nya, 5x min 8. 5x min 8 ditambah 3. Nah, kalau udah seperti ini sederhanakan. 5x min 8 tambah 3 negatif 5. Nah, gampang kan? Coba, ini saya lagi contoh soal yang lain lagi. Saya punya, ini contoh yang ketiga ya. Saya punya fx sama dengan x kuadrat. Contoh yang GX ini sama dengan X tambah 1.
Coba kita cari F bundaran GX. Ini artinya adalah F, X-nya digantikan dengan GX. Perhatikan baik-baik, ini gampang banget, sangat gampang. Masih bertahan 30, walaupun saya lihat di sini tidak ada yang menunjukkan wajahnya. Fx-nya kan x kuadrat. Tapi x-nya digantikan dengan gx, berarti gx kuadrat. Gx-nya apa? X plus 1 dikuadratkan. Ini jadi X plus 1 dikali X plus 1. Jabarkan. X kali X. Nah, ini kalikan ke dalam kayak gini. Nanti hasil akhirnya akan menjadi X kuadrat plus 2X plus 1. Ini F bundaran GX. Nah, lagi yang kedua. G bundaran F. X. Kalau G bundaran Fx, ya berarti fungsi G yang tadinya X, X-nya kita gantikan dengan Fx. Fungsi Gx itu adalah X plus 1. Nah, X-nya diganti dengan Fx. Maka jadi X kuadrat plus 1. Gampang kan? Fungsi komposisi gampang banget. Sangat-sangat gampang. Lagi, saya kasih contoh lagi. Contoh yang keempat. Saya punya Fx sama dengan 3x min 4. Gx sama dengan 2x kuadrat plus 4x min 5. Nah, coba kita cari F bundaran Gx. Perhatikan F bundaran Gx. Artinya adalah fungsi F yang tadinya Fx, ini yang tadinya Fx seperti ini, X-nya digantikan dengan Gx. Ini akan menjadi fungsi Fx kan tadinya 3x min 4. Nah, X-nya berubah jadi Gx min 4. Gx-nya apa? Gx-nya ini. Ya udah berarti 3 dikali 2x kuadrat plus 4x min 5 min 4. Nah, kalau udah sederhanakan ini jangan lupa dikalikan ke dalam. Ya, jangan lupa dikalikan ke dalam. Menjadi 3 kali 2x. Berapa? 3 kali 2x, 6x kuadrat. 3 kali 2x kuadrat. 3 kali x kuadrat, 6x kuadrat. 3 kali 4x, 12x. 3 kali negatif 5, min 15. Min 4. Hasil akhirnya sederhanakan akan menjadi 6x kuadrat plus 12x min 19. Jadi fungsi komposisi ini enak banget, gampang. Lalu yang B, kalau saya punya G bundaran Fx. Nah ini G yang tadinya Gx, X-nya kita rubah jadi Fx. Nah Gx-nya apa fungsinya? 2x kuadrat. 2x kuadrat, ingat. Kuadratnya X-nya berubah jadi Fx. Ini jadi Fx kuadrat. Ditambah 4 kali Fx lagi. Fx min 5.
Yang saya buat di sini mepet itu. Menjadi 2 kali G. F X kuadrat ditambah 4 kali F X min 5. Ini akan menjadi 2 kali Fx itu 3x min 4 dikuadratkan ditambah 4 kali 3x min 4 min 5. Nah, jabarkan, sederhanakan sampai dapat bentuk sederhana. 3x min 4, 3x min 4, cari 3x min 4 kuadrat. 3x min 4 dikali 3x min 4. 3x kali 3x, 9x kuadrat. 3 kali min 4, min 12x. Dan seterusnya ya. Nanti kalian akan dapat di sini adalah 9x kuadrat ditambah, bukan ditambah, dikurang, karena ini min. 9x kuadrat min 24x plus 16 ditambah dengan dikalikan ke dalam 12x min 16 min 5. Lalu kalian sederhanakan. Dikalikan ke dalam lagi karena ada angka 2 di depannya ya, jangan lupa. Jadinya adalah 18x kuadrat min 48x plus 32 plus 12x min 16 min 5. Nah, ini aljabar biasa ini. Ini aljabar biasa seperti tadi konsepnya yang punya variabel sama yang bisa disederhanakan, yang bisa dijumlahkan dan bisa dikurangkan. Nah, ini langsung aja. Saya anggap sudah mengerti. Hasil akhirnya akan menjadi 18x kuadrat min 36x. 36 didapat dari 48. Min 48 ditambah 12 ya. Ditambah dengan 11. Ini. Oke, untuk yang terakhir sebelum saya tutup kelas ini, saya tahu kan udah bosan. Saya mau mencoba mencari tahu apakah kalian sudah paham atau belum. Saya punya fx sama dengan 3x kuadrat min x min 7, lalu gx sama dengan 2x plus 1. Nah, pertanyaannya cari F bundaran GX. Silahkan dicoba di buku masing-masing, kemudian kirimkan kepada saya. Silahkan dicoba masing-masing, kirimkan kepada saya. Saya kasih waktu. Hai Rahma, kamu sepertinya datang terlambat, berkurang 2 jiwa. Berkurang ya siswanya. Berkurang cuy. Berkurang. Silahkan kerjakan, kirim ke WA Japri ya, Japri jangan grup. Tadi saya bilang ada yang nanya, maksudnya mau nanyanya langsung ya. Ini ternyata ada yang japri ke saya. Juli, nah tolong dengarkan baik-baik. Si Juli bertanya seperti ini, Miss, maksudnya kami tulis kembali tugas 1-4 ke buku khusus? Ya, jadi jangan kirim ke saya buku catatan. Nanti kalian ada alasan. Aduh, Miss, kan buku catatannya dikumpulin. Nah, jadi yang saya maksudkan tadi adalah kalian kirimkan buku khusus untuk PR, untuk tugas yang pernah saya berikan.
Sampai sejauh ini baru ada 3 tugas. Sampai sejauh ini baru ada 3 tugas yang tadi saya sudah simpulkan. Nah, tulis, kirim lewat buku itu, nanti bukunya akan saya kembalikan lagi, kalian ambil lagi kalau saya sudah instruksikan untuk diambil. Jadi seperti itu ya. Jadi akan saya instruksikan kembali kapan akan diambil bukunya. Jadi yang tadi mungkin belum paham, iya benar Juli. Miss, maksudnya kami tulis kembali tugas 1 sampai 4 ke buku. Iya, betul. Maksudnya seperti itu. Benar. Ini silahkan kerjakan. Nggak kepanjangan itu, Miss. Apa yang kepanjangan? Yang kepanjangan apanya, Dek? Banyak soalnya, Miss. Tugas saya cuma 3. Tugas saya cuma 3 dan nggak banyak-banyak jawabannya seharusnya ya. Kalau enggak, kalian berpikir bagaimana caranya tugas yang sudah ada yang pernah kalian bikin itu bisa jadi buku PR. Bisa kalian gimana gitu. Kan tinggal sudah ada kan tugasnya. Kalau yang tugasnya sudah ada ya nggak perlu ditulis ulang gitu. Kalau memang kalian istilahnya lelah, aku nggak mau ngulang lagi tugas-tugasnya gitu. Aku pakai buku catatan ini yang mau saya kumpulkan, nanti kalau ada catatan lain saya catat di buku yang lain ya silahkan gitu. Yang pasti di situ saya harus menemukan dan tolong dikasih keterangan masing-masing sebelumnya. Oh ini tugas 1, tugas 1, tugas 1. Oh, yang berikutnya tugas 2. Jadi supaya kebaca. Oh, ini tugas 3. Nggak apa-apa kalau mau kirim sama cari yang ini kan sudah ada. Saya tahu kalian sudah ada beberapa dari kalian. Jadi itu aja yang kalian kirim ke saya. Nah, kalau hari ini nanti nambah PR lagi ya, tambahkan tugas 4. Kalau nambah PR lagi, saya masih berpikir apakah saya mau nambahin tugas atau tidak. Untuk yang tidak ikut kelas pagi hari ini, mohon diputar voice note ini. Saya menginformasikan bahwa saya meminta kepada semua siswa kelas 10 untuk mengirimkan tugas dalam bentuk buku, baik tugas 1, 2, 3, dan tugas yang terakhir nanti hari ini akan saya berikan. Batas waktunya sampai hari Jumat tanggal 5. Saya akan menerima tugas itu setelah pukul 2 ke atas. Kalau ada yang datang pagi, itu berarti saya anggap kalian bolos sekolah karena tidak mungkin datang pagi, karena pagi masih BDR. Jadi silahkan datang ke rumah saya atau kirimkan tugas lewat gosen, lewat pos, atau lewat media yang lainnya kecuali internet ya, kecuali internet. Saya mau menerima buku langsung dari kalian, tulisan tangan kalian langsung. Dikirim ke alamat saya yang saya sudah posting di grup ini. Boleh datang langsung, boleh orang tua, boleh lewat dosen dan lain sebagainya. Saya ulangi sekali lagi, silahkan diperhatikan. Khususnya bagi siswa-siswa yang belum pernah mengerjakan PR sama sekali. Kalau sudah ada yang membuat PR-nya di buku, ya itu saja kalian kumpulkan kepada saya, tidak perlu ditulis ulang, itu saja kirimkan. Kalau memang sudah terlanjur kecampur dengan catatan tidak masalah. Yang pasti asalkan ditulis dengan jelas, ini tugas 1 Bu, ini tugas 2 dan lain sebagainya. Dan satu lagi, jangan lupa di buku tulis dikasih nama identitas.
supaya bisa membedakan ini buku siapa. Bisa dipahami ya? Oke, adakah yang sudah mengirimkan jawaban? Belum ada loh. Satu orang saja yuk. Biar saya sudahi semua ini. Sudah ada yang selesai? Elrika. Oke. Saya tulis dulu nama-nama kalian tadi yang aktif ya. Sebelum saya lupa. Arvita, tadi Arvita pertama kali, Michael, Julie, Michelle, Veronica, Yuda, Deborah, Julie udah, Elrika Thompson barusan kirim tugas yang ini. Yang aktif di kelas tentu dapat penilaian yang berbeda ya. Baik, ada 2 orang yang mengirimkannya. Ada lagi sebelum saya bahas dan kita tutup kelas ini. Julie lagi kirim. Julie berarti ini Elrika kirim 2 kali, Julie kirim 2 kali. Ada lagi? Selain Elrika, Thompson, dan Julie, saya punya 30 siswa loh. Ini 29, naik turun. Gabriela. Terima kasih Gabriela. Hari ini yang aktif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 30% doang yang aktif. 33% dari 100% karena kalian ada 30-an. Ada lagi, satu lagi, udah nggak ada lagi. Baik, terima kasih untuk 3 orang yang mengirimkannya. Ini sangat mudah sekali. Pokoknya ingat aja, kalau F bundaran GX berarti fungsi F, X-nya digantikan dengan GX. Jadi yang variabel X ini kalian gantikan dengan GX. Gitu aja konsepnya. Lalu tinggal disederhanakan, ini 3 kali 2x tambah 1 kuadrat. Kenapa jadi 2x tambah 1 kuadrat? Karena di sini f gx, x-nya diganti gx. Min x, x-nya jadi 2x plus 1 min 7. Lalu sederhanakan. Ya, beberapa dari kalian yang mengirim ini sudah paham, cuman kurang teliti di tanda. Seperti Thompson, dia kurang teliti di tanda ya. Dicek ulang Thompson. Kemudian untuk Elrika juga sama. Kurang teliti dengan tanda. Ini di soal fx-nya adalah negatif. Warna kuning ya. Ya, Elrika, Thompson, kemudian Julie. Sama, Julie juga kurang teliti dengan tanda. Ini kan 3x kuadrat min x min
7. Nah, beberapa tasnya plus. Ini Yuda ada kirim. Nah, ini Gabriela. Gabriela sudah pas ya, Gabriela. Makasih, Gabriela. Yuda, terakhir yang kirim adalah Yuda. Yuda ada typo sedikit di baris terakhir. Nanti dicek. 14-nya itu harusnya 14X, tapi Yuda 14 aja. Coba dicek lagi ya. Lalu Arvita. Arvita juga sama, ada di baris kedua. Baris kedua itu setelah tanda ininya nih. Rata-rata di sebelah sini buatnya jadi plus. Padahal di soal min. Jadi tadi, nah kalau saya bisa ngelihat buku langsung, kalian tuh lebih enak ngoreksinya. Itu kendala saya juga. Jadi mohon maaf kalau sedikit merepotkan kalian ya, tapi untuk tujuan yang baik. Nah, ini tolong hati-hati. Saya melihat sudah tahu, udah paham dari beberapa siswa yang ngirim ya. Ini ada Michelle kirim ke saya. Nah, Michelle udah pas nih tandanya di sini min. Hanya saja ketika dia turun ke bawah, negatifnya hilang. Nggak tahu kemana. Coba saya lihat lagi punya Gabriela. Ya, yang paling pas yang kirim punya Gabriela. Yang lain yang kirim belum pas ya, hanya karena salah tanda di sini. Ini nanti jadi 3 kali 2x plus 1 dikuadratkan, itu jadi 4x plus 4x kuadrat maksud saya, 4x kuadrat plus 2x. Nah, ini kayaknya masih banyak yang belum tahu di sini nih cara menjabarkannya. Saya sedikit ulang ya. Ini kayaknya ada yang belum tahu nih. 2x plus 1 dikuadratkan itu artinya adalah 2x plus 1 dikali 2x plus 1. Kalikan ke dalam. Ini jadi 4x kuadrat. 2x kali 1 ini jadi plus 2x. Ini jadi plus 2x. Nah, kayaknya belum pada pas ya. Terus ini jadi plus 1. Ternyata ya. Ini jadi 4x kuadrat plus 4x plus 1. Min. Nah, negatifnya mempengaruhi semua yang ada dalam kurung ini. Min 2x, min 1, min 7. Dikalikan ke dalam jadi 12x kuadrat. 3 kali 4 ini jadi plus 12x. 3 kali 1 plus 3. Min 2x, min 1, min 7. Ini sama dengan 12x kuadrat. 12x min 2x plus 10x plus 3 min 1 min 7 min 8 jadinya min 5. Nah, dari semua siswa yang mengirim tadi ke saya, yang jawabannya betul hanya Gabriela. Alasannya kenapa yang lainnya belum pas jawabannya, nggak apa-apa. Yang tadi sudah mencoba, itu karena kurang teliti di sini, di awal sini. Ini kan min, terus 2x plus 1, ini soalnya. Jadi ini tanda negatifnya mempengaruhi semuanya, mempengaruhi 2x, mempengaruhi juga angka 1. Ini hukum distributif. Ya,
Padahal sudah ngerti konsepnya. Kayak ini yang terakhir kirim adalah Lukman. Udah mengerti, saya tahu kalian ngerti, tetapi kurang hati-hati. Kurang hati-hati. Nah, silahkan nanti lebih berhati-hati lagi. Terima kasih sudah datang di kelas saya. Yang bertahan sampai berkesudahan itu ada 28 dari 31 di awal ya. Saya stop share. Baik, yang terakhir akhir kata, mari kita tutup kelas kita dengan doa dan ucapan syukur. Yang bertahan sampai berkesudahan hanya 28. Mari kita berdoa, boleh dibuka kameranya, anak-anakku yang cantik dan ganteng. Tugas yang keempat sudah saya informasikan di grup, tidak banyak. Jawabannya itu singkat banget. Singkat, padat gitu. Jadi nggak perlu panjang-panjang, yang penting ngerti. Konsep dasarnya masih mengenai fungsi komposisi F bundaran G. Jadi nggak lewat-lewat. Sama ada inverse juga. Ada mencari inverse untuk mengingat kembali. Nah, kalau yang ditanyakan inverse ya cari dulu komposisinya baru diinverskan. Jadi jangan bingung kalau dikasih soal yang baru. Karena itu semuanya saling berhubungan. Baik, saya akan tunggu tugasnya. Kalau yang sudah selesai hari ini, boleh diantar hari ini. Ini karena murid saya itu banyak yang rumahnya dekat-dekat sini. Silakan datang. Silakan kerjakan hari ini. Saya mau bukunya itu yang rapi ya, yang sopan gitu. Arti bentuk menghargai saya gitu. Jangan sampulnya udah nggak ada, udah nggak jelas kemana, nggak dikasih nama, tulisannya nggak kebaca. Ya Bu, minta tolong. Biar saya nggak stres. Saya stres tiap kali buka mau ngoreksi. Saya jadi liar gitu kan kalau melihat tulisan yang tidak kebaca. Aduh, ini nggak apa-apa, nggak bagus, yang penting itu terbaca. Saya dulu sudah ada. Motivasi yang terakhir adalah saya punya kutipan di meja belajar saya baca ya. Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Artinya kalau kita melakukan yang terbaik walaupun tidak disuruh, nggak ada upahnya, percayalah bahwa ada hukum sebab akibat, ada hukum karma, bahwa sesuatu hal yang baik kita kerjakan di masa lalu, maka kita di masa yang akan datang akan dapat hal baik juga. Jadi hari ini mari kalian boleh kerjakan yang terbaik untuk belajar kalian. Kita akan kelas dengan doa. Yang akan berdoa adalah Thompson. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama Bapa, kami bersyukur kepadamu, Engkau telah menjaga kami sepanjang hari ini ya Bapa. Bapa, kami telah selesai belajar mat wajib, Engkau berkatilah kami Bapa. Bapa, ampuni dosa-dosa kami yang tidak kami sengaja, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih, Thompson. Terima kasih. Dadah semuanya, terima kasih. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Belinda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Gabriela. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Saya tutup.